Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ternyata efek atau dampak bergabungnya Caimin dan PKB ke Koalisi Perubahan dan Persatuan yang mengusung Mas Anies Rashid Baswedan itu mulai terasa karena beberapa waktu yang lalu, sebuah lembaga survei, ya kurang lebih 3 hari setelah deklarasi Anies Caimin tanggal 2 September melakukan survei. Dan kata survei waktu itu, temuannya adalah bergabungnya Caimin dan PKB ke Mas Anies itu tidak memberikan dampak yang signifikan atau tidak ada dampak sekali. Sehingga berkesimpulan bahwa ya tidak terlalu kuat juga kalau Caimin dan PKB bergabung ke Mas Anies. Tetapi ya setelah beberapa waktu yang lalu ada satu lembaga survei lagi yang memotret bahwa efeknya itu sangat terasa. Ya, sangat terasa ketika Mas Anies ya mengusung cawapresnya itu Caimin dan PKB juga bergabung ke koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Lembaga yang menemukan bahwa efek Caimin dan PKB itu mulai terasa adalah ketika Indoriset, ya lembaga survei, itu melakukan surveinya pada tanggal 11 sampai 18 September. Artinya lebih panjang waktu sosialisasinya. Ya, kalau SMRC itu melakukan surveinya mulai tanggal 5 setelah tanggal 2 deklarasi. Nah, kalau Indoriset itu tanggal 11. Artinya kurang lebih itu 9 hari, ya, hampir 2 minggu, 9 hari setelah deklarasi Caimin dan PKB bergabung ke Mas Anies. Apa kata Indoriset berdasarkan temuannya? Ternyata bergabungnya Caimin dan PKB memang benar-benar merubah peta ketika suara Mas Anies itu melonjak atau naik. Nah, sementara capres yang lain itu mengalami stagnan, ya, yaitu Ganjar, ya, itu stagnan. Kemudian Prabowo sendiri itu merosot atau turun gitu. Nah, ini kenapa Caimin dan PKB dalam temuan Indoriset ini merubah peta dukungan gitu. Nah, melonjaknya seberapa banyak ke Mas Anies, kemudian di Prabowo turunnya berapa, di Ganjar itu stagnan. Inilah kita sajikan hasil temuan dari lembaga survei Indoriset. Jadi ia merilisnya ya beberapa waktu yang lalu dalam bentuk laporan rilis survei nasional tentang tren elektabilitas calon presiden, siapa yang naik, turun, dan stagnan. Karena hanya ada 3 sosok yang disurvei. Angkanya itu ya, Pak Prabowo sendiri itu turun dari 38,3 menuju ke 34,8. Jadi kurang lebih itu hampir 4 poin tuh turunnya. Kemudian Mas Anies sendiri ya dari 22,0 itu naik menjadi 25,2%. Kurang lebih naiknya lumayan. Ya, itu 3,2%. Nah, sementara Ganjar itu dari 34,3 ke 34,4. Ya, boleh dikatakan itu stagnan alias stabil. Angkanya 34 walaupun ada perbedaan di 0,1 gitu. Nah, perbandingan itu dilakukan kalau Indoriset melakukan survei kemarin itu di bulan September, ya tanggal 11 sampai tanggal 18. Nah, ini dibandingkan dengan hasil survei Indoriset sendiri di bulan Agustus gitu. Jadi
itulah, jadi kalau bisa disimpulkan, Anies sendiri mengalami kenaikan ya dari 22 pada Agustus menjadi 25,2 pada bulan September. Prabowo mengalami penurunan dari tadinya 38,3% di bulan Agustus ke 34,8% di bulan September, dan Ganjar mengalami stagnasi alias stabil alias mentok tuh di 34,3 Agustus dan 34,4 di bulan September. Nah, kalau dilihat ya dari peta wilayah, kita kan ingin melihat nih bahwa bergabungnya PKB dan Caimin ke Mas Anies itu punya daya dorong nggak, terutama di basis-basis di mana PKB itu berada. Sebut saja misalkan Jawa Barat, terutama Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat. Ya, ternyata di 3 wilayah ini, ya, Mas Anies mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Misalkan di Jawa Timur, ya, di survei bulan Agustus, berdasarkan data di Indoriset ini, di survei di bulan, jadi warna kuning atau oranye itu Agustus, dan warna abu-abu itu September. Jadi di Jawa Timur, dari tadinya angka Mas Anies itu 12,8%, ketika ya Caimin dan PKB bergabung, di mana Jawa Timur adalah salah satu basis terkuat di PKB, itu melonjak kurang lebih 10, ya, 10. Jadi dari 12,8 naik melesat menjadi 22,2% tuh, luar biasa, signifikan. Nah, kemudian di Jawa Tengah juga sama, dari tadinya 8,3% di bulan Agustus, Mas Anies, Caimin itu melesat ke 14,4%, jadi kurang lebih 6%-an naiknya. Nah, di wilayah yang lain juga sama, yaitu di Jawa Barat, dari tadinya 24,7% di bulan Agustus, ya, Anies Caimin itu melonjak ke 31,6%. Ya, di wilayah yang lain seperti Bali dan Nusra, Sulawesi dan Gorontalo juga naik. Nah, kemarin lautan manusia itu di Makassar, berarti di daerah Sulawesi, ya kan. Nah, itu di Sulawesi itu juga sama, naik pesat, hampir malah 12% nih. Jadi dari 23,5% di bulan Agustus, Mas Anies itu melonjak ke 35,3%. Gitu. Nah, itu berdasarkan peta wilayah dukungan. Memang di beberapa daerah seperti di Sumatera, di Jakarta, Banten, itu mengalami penurunan, ya, dari tadinya 27,5 bulan Agustus di Sumatera menjadi 26,%, turun sedikit. Kemudian di Jakarta dan Banten ini yang agak turun banyak, dari 48 ke 34%, gitu. Nah, itulah peta, ya, berdasarkan wilayah gitu. Tetapi bisa disimpulkan bahwa keluarnya Demokrat dari Mas Anies atau dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kemudian masuknya PKB sebagai gantinya Demokrat, ya, cenderung kehilangan dukungan dari Demokrat itu, ya, bisa ditutup, bahkan ditutup dengan bonus masuknya PKB ke Caimin, kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan ini keluarnya Demokrat itu kurangi 10, tapi masuknya PKB dan Caimin itu mungkin menambah 20 tuh. Jadi menggantikan sekaligus memberikan bonus kekuatan, melengkapi kekuatan dan menambah kekuatan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demikian kawan baik survei Indoriset. Terima kasih.